Pada suatu waktu, dia bahkan takut setan-setan ini tidak cukup jahat dan tidak bisa melepaskannya, jadi mencoba segala cara yang mungkin untuk merangsang sifat brutal dan haus darah di tulang mereka, membiarkan mereka melangkah lebih jauh dan lebih jauh di jalan pemanjaan. Terus terang, dia adalah pelatih iblis. Tetapi pada saat ini, ketika dia mendengar serangkaian ambisi besar Zakari, dia tiba-tiba takut. Dia takut mentalitas Zakari yang sesat ini untuk mengejar kegembiraan yang lebih tinggi akan menyeretnya ke bawah juga suatu hari nanti di masa depan. Tapi meskipun dia takut, tetapi di bawah masalah internal dan eksternal, dia masih tidak berani membangkang kepada Zakari. Dalam situasi saat ini, jadi dia hanya bisa memikirkan segala cara untuk mengikat Zakari, dan kemudian mengikutinya jalan ke dunia gelap. Selain itu, dia berpikir bahwa dia hanya perlu meninggalkan Seattle untuk sementara waktu, jadi New York menjadi tempat yang tepat untuk pergi. Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi, menyerah, dan berkata, "Tuan muda, saya akan merencanakan masalah ini, harus mengembangkan rencana yang benar-benar komprehensif. Dan rencana saja tidak cukup, setidaknya harus ada 1 atau 2 set rencana alternatif dan rencana darurat." Ketika Zakari mendengar ini, dia langsung tersenyum puas dan berkata, "Jesse, dengan kecerdasan dan kebijaksanaanmu, masalah ini pasti akan berhasil." Jesse berkata, "Ngomong-ngomong, Tuan Fei, saya kebetulan datang ke New York hari ini untuk istirahat. Jika kamu punya waktu, kita bisa bertemu. Ini masalah yang sangat sulit, dan hanya ada 10 hari lagi. Kita harus melakukan semua persiapan sebelumnya." Zakari mendengar bahwa Jesse bermaksud datang ke New York untuk istirahat, ditambah soal Gema menghantuinya, jadi dia tidak berpikir 2 kali dan berkata, "Jika kamu datang ke New York untuk istirahat, mengapa tidak tinggal di rumahku? Kita berdua bertemu untuk mengobrol dengan baik." Saat Jesse mendengar ini, hatinya sangat gembira. Apa yang ada dalam pikirannya adalah untuk meminjam beberapa hari di rumah Zakari. Keluarga Fei memiliki perkebunan besar di New York yang sangat aman, dan tinggal di sana pasti akan memastikan keamanan. Namun, permintaan semacam ini dia tidak bisa mengambil inisiatif. Lagi pula, dia ke Zakari adalah orang yang berspesialisasi dalam pekerjaan kotor, jadi dia tahu betul, sebagian besar waktu, Randall dalam kehidupan normal, akan menjaga jarak tertentu dari dirinya sendiri. Hal baiknya adalah Zakari sekarang hanya berpikir untuk memperbaiki Gema, dan ketika dia mendengar bahwa Jesse akan datang ke New York, dia secara alami ingin dia tinggal di rumahnya, dan mereka berdua bisa mendiskusikan masalah ini dengan benar. Jadi, Jesse berkata tanpa berpikir, "Oke, kalau begitu, aku akan bersiap dan langsung terbang ke sana." Zakari juga sangat berarti dan berbicara, "Beritahu saya sebelum Anda lepas landas, saya akan meminta pembantu rumah tangga menjemput Anda di bandara." "Oke, Tuan Muda Fei, biarkan Anda mengambil masalah." Jesse mengucapkan terima kasih dan menutup telepon. Lalu dia segera memanggil asistennya dan menginstruksikan, "Katakan pada kru untuk bersiap-siap, aku akan ke New York." Asisten itu dengan ragu menunjuk ke mayat Alan dan bertanya dengan suara rendah, "Tuan Muda, bagaimana dengan ritual akhirat Tuan Muda ketiga jika kita pergi ke New York sekarang?" Jesse menginstruksikan, "Letakkan mayat Alan di rumah duka untuk saat ini. Selain memblokir berita, jangan biarkan siapapun tahu tentang dia setelah aku pergi ke New York. Anda pergi untuk menenangkan keluarga anggota kru itu. Katakan bahwa kapal itu mengalami kecelakaan, orang-orang telah menghilang, beri mereka pensiun langsung untuk membungkam mereka." Asisten itu bertanya lagi, "Tuan Muda, bagaimana dengan pihak tuan dan istri? Haruskah kita memberitahu mereka? Untuk saat ini, lebih baik tidak." Jesse menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mereka tidak tahu persis apa yang saya lakukan, jadi cobalah untuk tidak menyeret mereka ke bawah dalam masalah ini, dan merahasiakan urusan Alan dari mereka untuk saat ini. Jika mereka bertanya,
Katakan saja Alan meminta sejumlah uang dan mengajak beberapa gadis ke Paris untuk berlibur, agar mereka tidak berlebihan dan tidak mengganggu. Kebiasaan Alan yang suka main-main dan nakal diketahui oleh keluarganya. Dia dikenal di Seattle sebagai generasi kaya yang promiscuous, berganti pacar lebih cepat daripada berganti pakaian, dan semuanya ada di Seattle dan bahkan di Amerika Serikat ada netizen terkenal. Mereka membawa gadis-gadis untuk pergi berlibur ke luar negeri yang juga merupakan kejadian biasa. Orang tua tidak bisa berbuat apa-apa, jadi mereka tidak mengganggunya. Karena itulah Jessie sangat yakin bahwa jika dia memberitahu orang tuanya tentang hal ini, mereka tidak akan curiga. Adapun berapa lama kebohongan ini dapat mendukung, Jessie sekarang juga tidak tahu, tetapi dia tidak bisa lagi terlalu peduli. Prioritas langsungnya adalah keluar dari Seattle. Kalau tidak, orang di balik pembunuhan saudaranya datang untuk menemukan pintu, dia selesai. Namun, yang tidak diketahui Jessie adalah saat ia masih menunggu jenazah kakaknya dibawa kembali dari laut, sejumlah tentara dari Front Cataclysmic telah tiba di Seattle dari Kanada, serta ke sekolah tempat Claire berada. Menggunakan jaringan intelijen mereka telah memantau rumah dan perusahaan Jessie, dan ketika mereka mengetahui bahwa dia telah bergegas dari rumahnya ke rumah duka, mereka mengikuti dengan tenang sepanjang jalan. Segera, Jessie, dikelilingi oleh beberapa pengawal, buru-buru naik mobil dan bersiap untuk melakukan perjalanan dari rumah duka ke bandara, dan gerakan ini juga ditemukan oleh para prajurit Front Cataclysmic. Setelah mengikutinya agak jauh, para prajurit menemukan bahwa mobil yang dia tumpangi sedang menuju langsung ke bandara, maka ketua tim yang memimpin segera melapor ke Yoshua, Panglima tertinggi, kami menemukan bahwa Jessie sedang menuju ke bandara, haruskah kami menghentikan mereka sekarang? Yoshua segera melaporkan situasinya kepada Tama dan memintanya untuk memberi perintah. Tapi Tama tersenyum tipis dan berkata, dia keluar dari aula pemakaman dan langsung menuju bandara. Dia pasti takut dan berencana untuk melarikan diri. Mengapa kita tidak membiarkannya pergi dulu dan melihat kemana dia pergi dan dengan siapa dia berencana untuk bertemu? Pada saat ini, Jessie sama sekali tidak menyadari bahwa dia telah diekspos. Dalam perjalanan ke bandara, dia juga terus memberitahu asistennya untuk memastikan itu. Keluarga geng Italia dan pihak Seattle setelahnya ditangani. Asisten menuliskannya dan bertanya, Tuan Muda, haruskah kita mengirim seseorang ke Vancouver untuk menyelidiki gadis-gadis tadi malam, dan lihat bagaimana situasi mereka saat ini? Mungkin orang di belakang layar ada hubungannya dengan mereka. Tidak, jangan, Jessie menolak tanpa berpikir. Pihak lain dapat menculik lebih dari 800 anggota geng di Vancouver. Kekuatan ini, jika kita masih berani pergi ke Vancouver untuk menyelidiki, itu benar-benar aktif untuk mengirim kematian. Mungkin mereka telah meletakkan jaring menunggu kita. Prioritas saya saat ini adalah menghindari front mereka terlebih dahulu, bukan untuk menemui kesulitan. Asisten itu mengangguk dengan lembut dan berkata dengan hormat, Oke, Tuan Muda. Jessie menginstruksikan lagi, mulai hari ini, hentikan semua bisnis di area ini, kita harus tetap low profile agar tidak membuat masalah di luar. Baik Tuan Muda, saya mengerti. Asisten harus menyerah pada gagasan itu. Setengah jam kemudian, Jessie naik jet pribadi dan buru-buru meninggalkan Seattle menuju New York. Petugas intelijen Front Cataclysmic dengan mudah menemukan nomor registrasi beberapa pesawat pribadi atas namanya, dan kemudian membuat pertanyaan tentang status real-time dari pesawat-pesawat ini. Tak lama kemudian, mereka menemukan bahwa hanya ada satu pesawat atas nama Jessie yang berstatus terbang. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.